Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ainul Yakin, Prodi PPIN, Fakultas FKIV. Nah, untuk pada hari ini yaitu mengenai teori pembelajaran. Di sini saya akan memaparkan mengenai apa itu belajar, terus tujuan pendidikan dan hasil perubahan belajar. Oke. Yang pertama yaitu belajar. Di sini ada beberapa pendapat para ahli mengenai belajar. Yang pertama, menurut Klein berpendapat bahwa belajar adalah hasil proses eksperimental dalam perubahan tingkah laku yang relatif permanen yang tidak dapat diucapkan dengan pernyataan sesaat. Jadi, belajar itu adalah proses perubahan tingkah laku yang relatif secara permanen. Jadi penyampaiannya tidak dapat diucapkan hanya sesaat. Jadi bagaikan kita jika dididik oleh seorang guru untuk tingkah laku yang baik, itu tidak cukup memberikan nasihat satu kali, terus menerus dinasehati. Yang kedua yaitu menurut Cronbach mengatakan bahwasanya learning in show by change on behalf of as result of experience. Artinya belajar yang terbaik adalah belajar melalui pengalaman. Maksudnya apa? Dengan banyak pengalaman maka banyak belajar. Seperti kita berpengalaman dalam bidang olahraga, maka kita juga dapat mendapat pengetahuan yang lebih tinggi, yang lebih jauh. Jadi banyak-banyaklah mencari pengalaman agar agar apa yang kita harapkan, kita inginkan bisa tercapai dari pengalaman tersebut. Karena pengalaman adalah pelajaran yang terbaik. Karena dengan pengalaman kita bisa bangkit dari yang terburuk menjadi yang lebih baik. Oke. Yang nomor 3 itu menurut Tres mengatakan bahwasanya belajar adalah proses menghasilkan penyesuaian tingkah laku. Maksudnya, iya, belajar itu menyesuaikan tingkah laku. Jadi, ketika tingkah laku kita jelek, maka kita akan dididik, disesuaikan dengan akhlak yang baik, dengan budi pekerti yang baik. Selanjutnya, menurut Burton mengatakan bahwasanya belajar adalah suatu perubahan dalam diri individu, interaksinya dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan lebih maupun melestarikan lingkungan secara mendalam. Maksudnya apa? Jadi belajar itu perubahan dalam diri kita sendiri untuk dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi bagaimana kita dapat berinteraksi dengan lingkungan, dengan masyarakat. Nah, bagaimana kita dapat bergaul dengan mereka, bagaimana kita dapat melestarikan lingkungan gitu. Jadi itulah disebut dengan belajar, yaitu perubahan dalam diri kita. Jadi merubah diri kita sendiri agar kita dapat terjun ke lingkungan masyarakat agar bisa berguna bagi masyarakat. Yang kelima yaitu menurut Mustaqim mengatakan bahwasanya belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif tetap yang terjadi karena latihan dan pengalaman. Dengan kata yang lain, suatu aktivitas atau usaha yang disengaja aktivitas tersebut menghasilkan sebuah perubahan berupa suatu yang baru, baik yang segera nampak atau tersembunyi, tetapi juga hanya berupa penyempurnaan terhadap sesuatu yang pernah dipelajari. Jadi, iya, belajar itu sebuah perubahan tingkah laku yang jadinya jelek menjadi baik, menjadi sadar kita harus lebih baik lagi, belajar lebih baik lagi. Terus latihan karena ingin lebih baik lagi, belajar dan terus belajar agar menjadi lebih baik. Terus dengan berbanyak aktivitas, terus mencari pengalaman sehingga menghasilkan sebuah perubahan yang lebih baik gitu. Nah, itu belajar menurut
para ahli. Jadi dapat disimpulkan dari kelima tersebut bahwasanya belajar adalah sebuah proses perubahan tingkah laku, mana baik itu untuk individunya sendiri atau untuk lingkungannya. Jadi seperti itu yang dinamakan belajar. Selanjutnya mengenai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan di sini ada 4. Yang pertama yaitu tujuan umum. Tujuan umum merupakan tujuan pendidikan yang bersifat luas dan mencakup seluruh hakikat kemanusiaan secara universal. Jadi tujuan umum ini bisa disebut dengan tujuan nasional, yang mana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat, yang mana ini yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 sistem pendidikan nasional. Jadi tujuan umum ini bersifat umum, menyeluruh, secara menyeluruh. Seperti contohnya mencerdaskan, di sini ada di Undang-Undang 1945 bahwasanya di situ terdapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi seluruh, umum, mencakup semuanya. Jadi itulah tujuan pendidikan, yaitu ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Terus ada lagi contohnya seperti menjadi warga yang berkepribadian yang nasional dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi itulah tujuan umum. Jadi semua, mencakup semuanya. Tidak tidak satu persatu, tapi mencakup semuanya. Terus yang kedua, bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat bangsa dan tanah air. Jadi tanah air, ya, bertanggung jawab. Jadi tujuan pendidikan secara umum itu bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat bangsa dan tanah air. Jadi mensejahterakan kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan pendidikan. Jadi seperti itu, dengan diadakannya sebuah pendidikan. Yang kedua yaitu mengenai tujuan institusional, adalah tujuan yang merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan nasional. Jadi dipenjabarkan lagi, yang tadinya hanya meliput secara umum, tapi dijabarkan lagi itu meliputi siapa aja. Yaitu tujuan institusional itu yaitu pada tingkat institusi atau lembaga. Oleh karena itu, rumusan tujuan institusional menyesuaikan dengan karakteristik tujuan lembaga di mana pendidikan itu berlangsung. Contohnya seperti pencapaian dari tujuan berwujud tamatan sekolah atau lulusan-lulusan sekolah yang mampu melaksanakan bidang pekerjaan tertentu dan atau mampu menjadi pendidik peserta didik kelanjutan atau menjadi tenaga profesional dalam bidang tertentu. Dalam hal ini seperti misalnya dalam lembaga pendidikan seperti sekolah dasar, di mana sekolah dasar adalah awal pengembangan diri. Yang kedua SMP untuk melanjut ke SMA, modal SMA ke SMA, selanjutnya ke SMA bisa modal untuk pengguruan tinggi, pengembangan kehidupan yang untuk untuk menunjang ke perguruan tinggi. Tapi apabila di SMK maka dilatih untuk menyesuaikan apa kejuruannya, dilatih kemampuannya, gitu. Di situ masuk tujuan institusional. Selanjutnya mengenai tujuan kurikuler, adalah tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tingkat mata pelajaran atau bidang studi. Hasil pencapaian akan berwujud siswa yang menguasai disiplin mata pelajaran atau bidang studi yang dipelajarinya. Misalnya seperti geografi, sejarah, matematika, bahasa Indonesia, biologi, dan sebagainya. Jadi tujuan kurikuler ini di mana mencapai bahwasanya bagaimana peserta didik dapat menguasai studi-studi atau mata pelajaran yang ada. Seperti contohnya semisal si A dalam bidang studi geografi sangat menguasai, terus si B dalam bidang bahasa Indonesia sangat menguasai. Jadi itulah tujuan kurikuler.
Selanjutnya mengenai tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran, yakni tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tingkat pengajaran. Hasil pencapaian berwujud siswa yang secara bertahap terbentuk wataknya, kemampuan berpikir, dan keterampilan teknologinya. Jadi tujuan ini di mana siswa mampu menguasai dalam bidang TIK atau teknologi informatika dan komputer. Jadi siswa itu mampu menguasai bidang tersebut. Oke. Selanjutnya mengenai hasil dari proses belajar. Di sini ada 3 proses belajar. Yang pertama, perubahan pengetahuan atau kognitif, perubahan nilai atau afektif, dan terakhir perubahan keterampilan psikomotorik. Yang pertama, perubahan pengetahuan kognitif merupakan mengurutkan keahlian sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Proses berpikir menggambarkan tahap berpikir yang harus dikuasai oleh siswa agar mampu mengaplikasikan teori ke dalam perbuatannya. Ranah kognitif terdiri dari atas 6 level. Yang pertama, pengetahuan, pemahaman atau refleksi, penerapan, penguraian atau penjabaran, dan pemanduan, dan terakhir adalah penilaian. Maksudnya apa? Perubahan kognitif pengetahuan maksudnya perubahan di mana peserta didik itu dapat berpikir, menelaah apa yang baru didengarnya, lalu dipahami, terus diaplikasikan, diterapkan, lalu dijabarkan kembali, diuraikan lebih panjang, lalu dapat dievaluasi. Oke, jadi seperti itu perubahan kognitif. Contohnya seperti peserta didik dapat mengetahui apa yang baru dia dengar atau menghafal dan memahaminya. Jadi peserta didik itu dapat mengetahui apa yang disampaikan oleh gurunya atau menghafal apa yang disampaikan oleh gurunya. Jadi pengetahuan itu dapat setelah hafal, dapat pengetahuan lalu dipahami, lalu dijabarkan kembali, terus diaplikasikan dalam kehidupan sehari dalam bentuk nyata, terus lalu dievaluasi. Selanjutnya perubahan nilai dan sikap atau afektif adalah penguasaan ranah afektif peserta didik dapat ditinjau melalui aspek moral yang ditunjukkan melalui perasaan, nilai, motivasi, dan sikap peserta didik. Maksudnya perubahan nilai sikap ini maksudnya di mana peserta didik dapat merubah sikapnya, terus nilai-nilai moralnya dapat dirubah. Seperti contohnya dalam sebuah sekolah, seperti guru itu mengajarkan sebagaimana pendidikan sikap agar lebih baik, pendidikan moral, terus pendidikan tata krama, dan seperti pendidikan kebersihan. Jadi itulah bagaimana dapat merubah nilai dan sikap, perubahan nilai dan sikap agar menjadi lebih baik. Seperti contohnya pendidikan kebersihan mengajarkan bahwasanya kita harus menjaga lingkungan yang bersih, membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya mengenai perubahan psikomotorik, yaitu ranah psikomotorik dapat ditinjau melalui aspek keterampilan peserta didik yang merupakan implementasi dari kegiatan belajar mengajar di kelas. Jadi seorang siswa atau guru itu, seorang siswa itu tidak cukup hanya menghafal suatu teori atau definisi saja, akan tetapi juga harus menerapkan teori yang sifatnya abstrak yang tidak jelas tersebut ke dalam akulturasi nyata. Jadi menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk nyata. Jadi seperti itu.
di apa yang disampaikan, apa yang kita pahami, apa yang kita dapat, lalu kita tuaikan dalam bentuk nyata yang hasilnya menjadi sebuah keterampilan. Seperti contohnya kita mendapat ilmu bagaimana cara membuat kerajinan, lalu kita pahami, setelah itu kita dalam implementasikan dalam bentuk nyata, dibuat di rumah, membuat sendiri, dan akhirnya jadilah sebuah keterampilan. Itulah disebut dengan perubahan keterampilan psikomotorik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.